warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Vila Ashar dengan NIM 2511111220031 dari Fakultas Kedokteran Gigi, Program Studi Kedokteran Gigi, Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan membahas secara lengkap mengenai struktur utama penyusun regiofacialis yang meliputi tulang wajah, otot-otot wajah, pembuluh darah, serta persarafan atau nervus. Regiofacialis memiliki peran besar dalam fungsi vital seperti ekspresi wajah, mengunyah, berbicara, serta perlindungan organ sensorik seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, apabila kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, wajah merupakan bagian tubuh yang paling sering digunakan untuk berinteraksi secara sosial. Ketika kita berbicara dengan orang lain, bagian yang paling sering dilihat adalah wajah, bukan tangan atau kaki. Oleh karena itu, secara tidak langsung, regiofacialis memiliki peran penting dalam komunikasi nonverbal. Dari sudut pandang anatomi, wajah juga menjadi tempat bertemunya berbagai sistem tubuh, seperti sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, dan sistem peredaran darah. Semua sistem ini bekerja secara terintegrasi sehingga memungkinkan wajah menjalankan fungsinya secara optimal. Regiofacialis merupakan bagian anterior dari kepala yang membentuk wajah. Wajah adalah bagian tubuh yang paling sering kita lihat dan juga menjadi identitas seseorang. Selain sebagai identitas, regiofacialis juga memiliki fungsi yang sangat penting. Pertama, sebagai alat ekspresi emosi seperti senang, sedih, marah, atau terkejut. Kedua, sebagai bagian dari sistem pencernaan awal melalui proses mastikasi atau mengunyah. Ketiga, sebagai bagian dari sistem pernapasan dan fonasi atau berbicara. Keempat, sebagai pelindung organ sensorik seperti mata, hidung, dan mulut. Jika kita melihat wajah dari sudut pandang evolusi, wajah berkembang sebagai alat komunikasi yang sangat kompleks. Ekspresi wajah memungkinkan manusia untuk menyampaikan emosi tanpa harus berbicara, seperti rasa takut, marah, senang, atau sedih. Selain itu, wajah juga memiliki peran penting dalam proses pengenalan individu. Setiap orang memiliki struktur wajah yang unik, yang dipengaruhi oleh bentuk tulang, ketebalan jaringan lunak, serta distribusi otot. Oleh karena itu, perubahan kecil pada struktur wajah dapat berdampak besar pada penampilan seseorang. Regiofacialis memiliki batas-batas anatomi yang jelas. Secara superior atau atas, regiofacialis dibatasi oleh os frontale atau tulang dahi. Secara inferior atau bawah, dibatasi oleh mandibula atau tulang rahang bawah. Secara lateral atau samping, dibatasi oleh os zygomaticum atau tulang pipi. Sedangkan secara medial dibatasi oleh garis tengah wajah. Batas-batas ini membantu kita memahami topografi anatomi wajah dan menentukan lokasi struktur tertentu saat pemeriksaan klinis. Penentuan batas regiofacialis juga penting dalam bidang anatomi topografi. Anatomi topografi mempelajari hubungan antar struktur dalam suatu daerah tertentu, sehingga dokter atau tenaga kesehatan dapat memahami posisi relatif antara satu struktur dengan struktur lainnya. Sebagai contoh, ketika dilakukan tindakan pembedahan wajah, dokter harus mengetahui secara pasti batas wilayah yang akan dikerjakan agar tidak merusak struktur penting di sekitarnya, seperti saraf wajah atau pembuluh darah besar.
Tulang wajah disebut juga ossa faciae. Jumlahnya ada 14 tulang yang membentuk rangka wajah. Beberapa tulang utama antara lain maksila, mandibula, os zygomaticum, os nasale, os lacrimale, os palatinum, concha nasalis inferior, dan vomer. Tulang-tulang ini berfungsi untuk membentuk struktur wajah, melindungi organ-organ penting seperti mata, rongga hidung, serta menjadi tempat perlekatan otot-otot wajah. Selain sebagai kerangka, tulang wajah juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot wajah. Tanpa tulang, otot tidak memiliki penopang yang kuat untuk menghasilkan gerakan. Tulang wajah juga berperan dalam membentuk rongga-rongga penting, seperti rongga mata untuk bola mata, rongga hidung untuk pernapasan, serta rongga mulut untuk proses pencernaan awal. Maksila adalah tulang rahang atas. Tulang ini berperan penting karena menjadi tempat melekatnya gigi-gigi atas. Selain itu, maksila juga membentuk sebagian dinding orbita atau rongga mata, membentuk dinding lateral rongga hidung, dan membentuk palatum durum atau langit-langit keras rongga mulut. Karena fungsinya banyak, kelainan atau fraktur pada maksila dapat memengaruhi fungsi makan, bicara, dan pernapasan. Maksila memiliki sinus maksilaris, yaitu rongga berisi udara yang berfungsi meringankan berat tengkorak serta berperan dalam resonansi suara saat berbicara. Dalam bidang klinis, sinus maksilaris sering terlibat dalam infeksi sinusitis. Oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan antara maksila gigi dan sinus sangat penting, terutama dalam bidang kedokteran gigi dan THT. Mandibula adalah tulang rahang bawah dan merupakan satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak. Mandibula terdiri dari dua bagian utama, yaitu korpus mandibula yang berbentuk horizontal dan ramus mandibula yang berbentuk vertikal. Mandibula memiliki beberapa bagian penting seperti foramen mentale dan foramen mandibulae yang menjadi tempat keluarnya pembuluh darah dan saraf. Jika terjadi fraktur pada mandibula, pasien dapat mengalami kesulitan membuka mulut, berbicara, dan mengunyah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran mandibula dalam fungsi sehari-hari. Mandibula berartikulasi dengan os temporale. Melalui sendi temporomandibular atau TMJ, sendi ini memungkinkan gerakan membuka dan menutup mulut, mengunyah, serta berbicara. Os zygomaticum atau tulang pipi membentuk tonjolan pipi dan memberikan bentuk khas pada wajah. Tulang ini juga membentuk sebagian dinding lateral dan inferior orbita. Selain itu, os zygomaticum menjadi tempat perlekatan beberapa otot wajah, terutama yang berperan dalam ekspresi seperti tersenyum. Os zygomaticum berkontribusi terhadap bentuk pipi yang khas pada setiap individu. Perbedaan bentuk tulang pipi dapat memengaruhi karakteristik wajah seseorang. Dalam kasus trauma wajah, tulang zygomaticum sering mengalami fraktur karena posisinya yang menonjol, sehingga rentan terhadap benturan langsung. Os nasale adalah tulang kecil yang membentuk rangka bagian atas hidung, sedangkan os lacrimale adalah tulang kecil yang terletak di dinding medial orbita. Pada tulang ini terdapat fossa saci lacrimalis, yaitu tempat kantung air mata. Os nasale juga berperan dalam menjaga bentuk hidung agar tetap terbuka untuk aliran udara. Jika terjadi deformitas pada tulang ini, dapat terjadi gangguan pernapasan.
Sedangkan sistem lakrimal yang berhubungan dengan os lakrimale sangat penting untuk menjaga kelembapan mata. Gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan mata kering atau infeksi. Otot-otot pada regio facialis dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah otot ekspresi wajah, yaitu otot yang menghasilkan mimik atau ekspresi. Yang kedua adalah otot mastikasi, yaitu otot yang berperan dalam proses mengunyah. Pembagian otot wajah menjadi otot ekspresi dan otot mastikasi memudahkan kita dalam memahami fungsinya. Otot ekspresi wajah memiliki ciri khas yaitu melekat langsung pada kulit. Ketika otot ini berkontraksi, kulit akan tertarik sehingga menghasilkan ekspresi seperti tersenyum, mengerutkan dahi, atau menutup mata. Semua otot ekspresi wajah dipersarafi oleh nervus facialis atau saraf kranial ketujuh. Otot ekspresi lebih berperan dalam komunikasi sosial, sedangkan otot mastikasi lebih berperan dalam proses fisiologis makan. Kedua kelompok otot ini bekerja secara bersamaan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, saat kita berbicara sambil tersenyum atau mengunyah sambil berekspresi. Otot ekspresi wajah sangat halus dan tipis dibandingkan otot rangka lainnya. Hal ini memungkinkan terjadinya gerakan yang sangat kecil namun bermakna dalam ekspresi wajah. Kelumpuhan otot-otot ini, misalnya pada Bell's palsy, dapat menyebabkan gangguan besar dalam komunikasi nonverbal. Beberapa otot ekspresi utama antara lain orbicularis oculi yang berfungsi untuk menutup mata, orbicularis oris yang berfungsi untuk menutup mulut, zygomaticus major dan minor yang berfungsi menarik sudut mulut ke atas saat tersenyum, buccinator yang berfungsi membantu mengunyah dan meniup, frontalis yang berfungsi mengangkat alis. Setiap otot ekspresi memiliki peran spesifik dalam menghasilkan mimik tertentu. Kombinasi kontraksi beberapa otot sekaligus menghasilkan ekspresi kompleks seperti tertawa, menangis. Hal ini menunjukkan bahwa ekspresi wajah bukan hasil kerja satu otot saja, melainkan hasil kerja bersama dari banyak otot yang terkoordinasi. Otot mastikasi berfungsi untuk menggerakkan mandibula saat mengunyah. Otot-otot tersebut meliputi masseter, temporalis, pterygoideus medialis, dan pterygoideus lateralis. Otot mastikasi dipersarafi oleh nervus trigeminus cabang mandibularis atau V3. Otot mastikasi merupakan otot yang kuat karena harus menghasilkan gaya besar untuk menghancurkan makanan. Koordinasi antara otot mastikasi dan sendi temporomandibular sangat penting agar proses mengunyah berjalan normal tanpa menimbulkan nyeri. Suplai darah utama ke wajah berasal dari arteri karotis eksterna. Cabang-cabang pentingnya adalah arteri facialis, arteri temporalis, superficialis, dan arteri maxillaris. Aliran darah yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan jaringan wajah. Gangguan suplai darah dapat menyebabkan nekrosis jaringan atau gangguan penyembuhan luka. Karena wajah memiliki banyak pembuluh darah, luka kecil sekalipun dapat menyebabkan perdarahan yang cukup banyak. Arteri facialis berjalan melintasi mandibula menuju sudut mulut dan hidung. Cabangnya antara lain arteri labialis superior, labialis inferior, dan angularis. Pembuluh ini penting karena menyuplai darah ke otot dan kulit wajah. Arteri facialis berjalan berkelok-kelok
mengikuti kontur wajah, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan gerakan otot wajah. Pola ini menunjukkan adaptasi anatomi terhadap fungsi dinamis wajah. Darah vena dari wajah dikumpulkan oleh vena facialis, yang kemudian bermuara ke vena jugularis interna. Vena wajah juga berhubungan dengan plexus pterygoideus. Hubungan ini penting secara klinis karena memungkinkan penyebaran infeksi. Hubungan vena wajah dengan sinus cavernosus menjadi dasar konsep segitiga bahaya wajah. Hal ini menjelaskan mengapa infeksi kecil di sekitar hidung dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik. Kesarafan wajah melibatkan dua saraf utama, yaitu nervus facialis sebagai saraf motorik dan nervus trigeminus sebagai saraf sensorik. Kerjasama antara saraf motorik dan sensorik memungkinkan wajah tidak hanya bergerak tetapi juga merasakan rangsangan seperti sentuhan, panas, dan nyeri. Tanpa persarafan yang baik, wajah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan secara normal. Nervus facialis memiliki 5 cabang terminal, yaitu temporal, zigomatik, bukal, marginal mandibular, dan cervical. Saraf ini mengatur gerakan semua otot ekspresi wajah. Nervus facialis keluar dari foramen stylomastoideum dan kemudian bercabang di dalam kelenjar parotis. Hal ini penting diperhatikan dalam pembedahan kelenjar parotis agar tidak merusak saraf wajah. Nervus trigeminus memiliki 3 cabang, yaitu V1, V2, V3. V1 mempersarafi dahi dan mata. V2 mempersarafi pipi dan rahang atas. V3 mempersarafi rahang bawah dan juga otot mastikasi. Nervus trigeminus merupakan saraf sensorik utama wajah. Gangguan pada saraf ini dapat menyebabkan nyeri hebat seperti pada neuralgia trigeminal. Distribusi sensorik wajah mengikuti pembagian nervus trigeminus. Bagian dahi oleh V1, pipi oleh V2, dan rahang bawah oleh V3. Bell's palsy adalah kelumpuhan nervus facialis yang menyebabkan wajah tampak asimetris. Pasien sulit menutup mata dan sudut mulut tertarik ke sisi sehat. Bell's palsy biasanya bersifat unilateral dan dapat terjadi secara tiba-tiba. Kondisi ini menunjukkan pentingnya nervus facialis dalam mengontrol simetri wajah. Fraktur wajah dapat terjadi pada mandibula, maksila, maupun os zygomatikum. Fraktur ini dapat mengganggu fungsi mengunyah, berbicara, dan estetika wajah. Fraktur wajah tidak hanya berdampak pada fungsi, tetapi juga pada psikologis pasien karena berhubungan dengan penampilan. Oleh karena itu, penanganan fraktur wajah harus memperhatikan aspek fungsional dan estetika. Segitiga bahaya wajah atau danger triangle adalah area hidung dan bibir atas. Infeksi di darah ini dapat menyebar ke sinus cavernosus melalui pembuluh darah. Penyebaran infeksi melalui vena wajah ke sinus cavernosus terjadi karena tidak adanya katup pada vena tersebut. Hal ini menyebabkan aliran darah dapat berbalik arah. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa regio facialis merupakan bagian anterior kepala yang memiliki peran sangat penting dalam berbagai fungsi vital manusia. Regio ini tersusun atas komponen utama berupa tulang wajah, otot-otot wajah,
pembuluh darah, dan sistem persarafan yang bekerja secara terintegrasi. Tulang-tulang wajah membentuk kerangka dasar wajah, melindungi organ sensorik, serta menjadi tempat perlekatan otot-otot. Otot ekspresi wajah memungkinkan terjadinya berbagai mimik dan ekspresi emosi. Sedangkan otot mastikasi berperan dalam proses mengunyah makanan. Pembuluh darah menyuplai oksigen dan nutrisi ke jaringan wajah sehingga jaringan dapat berfungsi dengan baik dan tetap hidup. Sistem saraf, khususnya nervus facialis dan nervus trigeminus, mengatur fungsi motorik dan sensorik pada wajah. Hubungan antara struktur rangka, otot, pembuluh darah, dan saraf menunjukkan bahwa regio facialis merupakan daerah yang sangat kompleks secara anatomi. Setiap komponen tidak dapat bekerja secara terpisah, melainkan saling bergantung satu sama lain. Gangguan pada salah satu struktur dapat mempengaruhi fungsi struktur lainnya. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai anatomi regiofacialis sangat diperlukan untuk memahami fungsi normal wajah. Pemahaman anatomi regiofacialis juga memiliki nilai penting dalam bidang klinis, khususnya dalam diagnosis, perawatan, dan tindakan bedah pada daerah wajah. Pengetahuan mengenai letak tulang, jalannya saraf, serta distribusi pembuluh darah sangat membantu tenaga kesehatan dalam mencegah terjadinya cedera pada struktur vital saat melakukan berbagai tindakan medis. Selain itu, kondisi patologis seperti Bell's palsy, fraktur wajah, serta infeksi pada segitiga bahaya wajah dapat dipahami dengan lebih baik apabila didasari oleh pemahaman anatomi yang kuat. Anatomi regiofacialis juga berperan penting dalam bidang kedokteran gigi, bedah mulut, serta bedah plastik rekonstruktif. Pemahaman struktur wajah tidak hanya berkaitan dengan fungsi fisiologis, tetapi juga dengan aspek estetika dan psikologis pasien. Kerusakan atau kelainan pada wajah dapat berdampak besar terhadap kualitas hidup seseorang. Oleh sebab itu, anatomi regiofacialis menjadi salah satu dasar penting dalam ilmu kesehatan. Dengan menguasai anatomi regiofacialis, kita dapat menghubungkan struktur dengan fungsi serta kondisi klinis yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu anatomi bukan hanya sekadar hafalan struktur, tetapi merupakan fondasi utama dalam praktis klinis. Dengan demikian, penguasaan anatomi regiofacialis sangat penting bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan sebagai bekal dalam memahami tubuh manusia secara utuh. Selain itu, anatomi regiofacialis juga menunjukkan bagaimana tubuh manusia dirancang secara efisien untuk menjalankan berbagai fungsi sekaligus dalam satu wilayah anatomi. Dalam satu area yang relatif kecil, terdapat struktur yang berperan dalam penglihatan, penciuman, pengecapan, pernapasan, dan pencernaan awal. Keberadaan otot-otot ekspresi memungkinkan manusia berkomunikasi secara non-verbal dengan lingkungan sekitarnya, sehingga wajah memiliki peran penting dalam interaksi sosial. Pembuluh darah yang melimpah pada wajah mendukung kebutuhan metabolik jaringan yang aktif bergerak setiap saat.
Sistem persarafan yang kompleks memungkinkan koordinasi antara gerakan dan sensasi, sehingga wajah dapat merespon rangsangan dengan cepat dan tepat. Susunan anatomi ini menunjukkan adanya hubungan erat antara struktur dan fungsi dalam tubuh manusia. Setiap bagian wajah memiliki peran khusus yang saling melengkapi satu sama lain. Ketidakseimbangan atau gangguan pada salah satu komponen dapat menimbulkan gangguan fungsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, wajah tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang struktur saja, melainkan harus dipelajari secara menyeluruh sebagai satu kesatuan sistem. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan anatomi yang komprehensif dan mempelajari regiofasialis. Dengan mempelajari anatomi regiofasialis secara mendalam, mahasiswa dan tenaga kesehatan dapat mengembangkan kemampuan berpikir klinis yang lebih baik. Pemahaman tentang hubungan antara tulang, otot, saraf, dan pembuluh darah membantu dalam memprediksi dampak suatu cedera atau penyakit terhadap fungsi wajah. Hal ini juga menjadi dasar dalam menentukan lokal anestesi, teknik pembedahan, serta interpretasi gejala klinis pada pasien. Anatomi regiofasialis tidak hanya berkaitan dengan struktur fisik, tetapi juga berhubungan dengan kualitas hidup seseorang, karena wajah memiliki peran penting dalam identitas dan kepercayaan individu. Kerusakan pada wajah dapat menimbulkan dampak fisik sekaligus psikologis yang signifikan. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap masalah pada regiofasialis harus mempertimbangkan aspek fungsional, estetika, dan emosional. Ilmu anatomi memberikan kerangka dasar untuk memahami semua aspek tersebut secara ilmiah. Dengan demikian, penguasaan anatomi regiofasialis merupakan bagian penting dalam pendidikan, kesehatan, dan kedokteran. Pemahaman ini akan menjadi landasan dalam mempelajari ilmu-ilmu lanjutan seperti patologi, radiologi, dan bedah. Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa anatomi regiofasialis memiliki peran fundamental dalam memahami tubuh manusia secara utuh dan terintegrasi. Regiofasialis tersusun dari tulang otot, pembuluh darah, dan saraf. Otot ekspresi dipersarafi nervus facialis, sedangkan sensorik wajah oleh nervus trigeminus. Vaskularisasi berasal dari arteri karotis eksterna. Dengan memahami anatomi regiofasialis, kita dapat mengaitkan struktur dengan fungsi dan kondisi klinis ilmu anatomi menjadi dasar dari seluruh ilmu kedokteran. Penguasaan anatomi wajah akan membantu kita dalam memahami penyakit, cedera, serta tindakan medis yang berkaitan dengan wajah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. お愛に君は気づいてないでしょ。お愛に君は気づいてないでしょ。にはおしかりちゃん。